Pendengar dan sanak perempat sabarataan, sudah tuntas kita dengarkan bersair dengan berbagai irama di malam hari ini. Dan kita akan segera mendengarkan pemaparan tentang syair yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Pak Yuslianur? Iya, Pak. Ini kayaknya episode ini sudah tuntas, Pak Yuslianur. Sudah tuntas. Berarti pekan depan sudah lain lagi ya? Sudah lain, pekan depan kita akan bersair. Iya. Syair sejarah Datuk Kalampayan, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iya. Ini semakin rame, semakin seru atau semakin mendalam ini karena kita akan melihat satu tokoh yang ulama terbesar di kawasan Asia Tenggara. Betul, bahkan terkenal ya di Asia Tenggara ya. Nah, untuk episode yang ini kemarin syair Islamisasi Banjar. Iya, Pak. Terus untuk Syekh Muhammad Arsyad nanti namanya apa, Pak Yus? Syairnya nggih. Iya betul, syair Datuk Kalampayan. Oh, syair Datuk Kalampayan. Yang sudah dibukukan ya? Iya, sudah dibukukan. Baik, Pak Yus, silakan untuk pemaparan malam ini tentang syair yang setelah beberapa episode sudah kita dengar bersama-sama. Ini adalah episode yang terakhir hari ini ya. Jadi iya, untuk pekan depan sudah tentang Datuk Kalampayan. Silakan, Pak Yus. Terima kasih. Baiklah, Bapak-bapak dan saudara-saudara di RRI Banjarmasin Pro 4, saluran pendidikan dan budaya, dan para pendengar sekalian yang berbahagia. Mengulas tentang pendidikan dan kesenian itu memang sesuatu yang sangat panjang topik bahasannya. Apalagi dalam konteks Islamisasi Banjarmasin. Pada malam hari ini kita akan melihat dulu tentang, karena saya orang pendidikan, tentang apa itu pendidikan. Menurut Rijo Mudiaharjo di dalam bukunya Pengantar Pendidikan, pendidikan di dalam arti yang luas adalah bahwa pendidikan itu adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Istilahnya itu long life education. Artinya belajar atau berpendidikan sepanjang hayat. Dalam Islam itu ada istilah utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Belajarlah dari buayan sampai ke dalam liang lahat. Jadi itu sebetulnya dalam Islam sudah ada pula istilah long life education itu. Belajar sepanjang hayat. Di dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Jadi itu pendidikan dalam arti sempit. Sebetulnya pendidikan itu sangat luasnya. Karena itu dalam konteks Islamisasi kita akan melihat pendidikan di dalam arti yang sangat luas nantinya. Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Pengantar Pendidikan, ada beberapa aliran pendidikan. Karena kita harus lihat juga aliran pendidikan ini yang mempengaruhi manusia. Yang pertama namanya aliran nativisme. Dalam aliran ini, menurutnya, anak yang lahir membawa bakat. Memiliki kesanggupan-kesanggupan dan sifat-sifat tertentu. Ujar orang Jawa ini harus dilihat bibit, bebet, bobot. Ujar orang Banjar harus dilihat juga dahulu kancur jariangaunya. Kemudian menurut aliran ini, perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan. Sejak dia di dalam kandungan. Karena itu di dalam Islam, seorang anak pun harus betul-betul sejak di dalam kandungan itu benar-benar ibunya itu mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, dan memakan makanan yang halal. Supaya anaknya itu di dalam perkembangannya juga memiliki watak yang baik pada nantinya. Kemudian pandangan empirisme. Menurut empirisme, dalam kehidupannya manusia semata-mata ditentukan oleh dunia luar.
Jadi manusia itu ditentukan oleh faktor luar. Kadang ditentukan oleh faktor pembawaan. Misalnya mendengar televisi, melihat televisi, mengikuti apa yang ada di televisi. Berjalan ke kampung orang yang bagus, maka dia kemudian terpengaruh oleh kampung atau lingkungan yang bagus. Ini menurut paham empirisme. Pembawaan itu tidak ada campur tangannya sama sekali dalam hidup manusia. Kemudian aliran konvergensi, ini gabungan antara nativisme dan empirisme. Bahwa perkembangan manusia tergantung dari pembawaan sejak dia lahir dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sosialnya. Ini banyak dipakai terutama di Indonesia. Jadi ketika kita mulai dengan memandi-mandi seorang, bahkan mulai dari awal, mulai dari hendak berhubungan suami istri, sampai kemudian hamil, kemudian ada istilah upacara mandi-mandi, kemudian setelah ditasmiahi ada akikah dan seterusnya. Itu kaitan-kaitan dengan faktor pembawaan. Kemudian dia tentu saja dipengaruhi oleh ayah ibunya. Di dalam Islam dinyatakan bahwa seorang anak itu dia lahir dalam keadaan suci, putih, bersih, laksana kapas. Hanya ayah ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani atau Yahudi ataupun Majusi. Bahwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh didikan keluarganya, terutama orang tuanya. Kemudian ada juga teori nasib dan takdir. Menurut teori ini, walau bakat dengan lingkungan yang bagus tanpa nasib baik, maka tidak akan mencapai tujuan. Jadi ditentukan pula oleh nasib dan takdir, kadar baik dan kadar buruk. Artinya di situ itu tergantung bagaimana Allah menentukan nasib anak manusia ini. Kemudian ada teori behaviorisme. Ini dalam pandangan ilmu jiwa. Bahwa waktu dilahirkan semua orang sama. Karena itu pendidikan sangat berkuasa. Pendidikan seorang anak manusia sangat ditentukan. Dan sangat menentukan anak manusia itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan. Di dalam Islam, menuntut ilmu itu sebetulnya sudah dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atau wajib hukumnya atas setiap diri muslim laki-laki atau muslim perempuan. Jadi Islam itu sebetulnya menekankan pendidikan. Dalam Islamisasi Banjarmasin, di dalam bukunya Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara, Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa pada mulanya pendidikan dalam konteks Islamisasi di mana-mana, khususnya di kawasan Nusantara termasuk Banjarmasin, mula-mula itu terjadi kontak personal antar individu, antara para mubaligh dengan perseorangan. Kemudian antara pemberi dan penerima pendidikan. Jadi yang mula-mula itu ada interaksi antar dua orang, satu orang dengan kelompok, satu orang dengan satu orang, atau antara beberapa orang dengan kelompok. Maka interaksi itu menghasilkan komunikasi. Komunikasi menghasilkan sebuah reaksi. Apabila mubaligh itu di dalam penyampaian dengan kepribadiannya yang mulia, kepribadian yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan adab dan bahasa sopan santun yang baik, maka tentu akan menimbulkan reaksi positif. Makanya para ulama dahulu sangat bijaksana. Mereka menyesuaikan dan mengadaptasikan yang sifatnya budaya atau kesenian atau kebiasaan, asalkan tidak
bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya, kalau kalimah anggap saja di Jawa Barat itu sampurasun, itu artinya mungkin Assalamualaikum di dalam bahasa Islam. Sebetulnya setiap sesuatu yang baik itu sebetulnya adalah doa. Sama seperti misalnya salam nasional, selamat pagi. Nah, itu bagus juga sebetulnya. Tapi dalam Islam, Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah beserta barakatnya kepada kamu. Kemudian ada pula salam-salam yang lain misalnya. Kalau dalam Islam, dalam orang bahasa Arab biasanya Assalamualaikum, sabihul khair ya akhi. Bagaimana kabarmu wahai saudara, dan seterusnya. Itu adalah satu kontak-kontak person yang beradab dengan bahasa yang baik. Apabila positif pada zaman itu, maka orang tentu berislam. Oh, ini sopan santunnya baik, tata perangainya baik. Di tengah-tengah krisis yang terjadi pada saat-saat Islam masuk di kawasan-kawasan Nusantara. Ya, saya maksud krisis itu adalah tentu saja pada waktu itu gap antara golongan bangsawan Persia Hindu dengan golongan-golongan rendahan, ya, yang disebut dengan kasta-kasta sudra atau waisa, yang sangat jurang pemisahnya sangat dalam. Menurut Juhairin dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, para mubalik datang dengan kepribadian, berakhlak dengan bahasa sangat santun. Dan biasanya di dalam Islam, yang pertama-tama itu adalah tentu dengan bersahadat. Pendidikan pertama di dalam Islam itu adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu awal mula pendidikan. Karena itu awal mula kita menyatakan bahwa kita itu bersaksi bahwa Tuhan kita Allah, dan bersaksi bahwa Nabi kita itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu terangkai nanti dalam rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam itu bagian pokok daripada pendidikan di dalam Islam. Menurut Jalaluddin dan Usman Said di dalam filsafat pendidikan Islam, bahwa dasar pendidikan Islam itu identik dengan ajaran Islam. Jadi kalau ajaran Islam misalnya rukun iman itu ada 6 perkara. Ya. Pertama, percaya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, percaya kepada malaikatnya. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Keempat, percaya kepada rasul-rasulnya, nabi dan rasul-rasulnya. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mantap, maka beriringan pula kita harus menguasai rukun Islam, yakni salat bersahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilisankan dan diiktikadkan di dalam hati. Yang kedua, kemudian salat wajib 5 waktu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa. Yang keempat, berzakat. Dan yang kelima, naik haji. Semuanya ini memerlukan pelajaran. Baik rukun iman maupun rukun Islam dengan segala tingkatannya. Makanya orang Islam itu, biasanya mereka untuk belajar itu, baik di level pendidikan madrasah, pendidikan madrasah yang sifatnya mengajarkan kitab-kitab kuning, semuanya itu mendalam sampai kepada tingkatan ulia. Dan kalau kita lihat di pembelajaran agama di tingkat SD,
sanawiyah sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, itu tidak lepas dari rukun Islam dan rukun iman itu. Ya, kalau kita lihat inti daripada pelajarannya. Kemudian pula, kita tahu bahwa di Banjarmasin sesuai dengan faktanya, berdasarkan Hikayat Banjar dan Tutur Candi, bahwa pendidikan yang pertama yang diberikan oleh Khatib Dayan dan Kesultanan Demak kepada Pangeran Samudra itu dengan membaca 2 kalimah syahadat, sehingga kemudian Pangeran Samudra itu menjadi Islam dan dia bergelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. Dalam kerangka membentuk masyarakat Islam, Sultan Suryansah membangun masjid yang sekarang di Kuwait itu terkenal dengan Masjid Sultan Suryansah. Kemudian di Banjarmasin, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Barat, kita di sini ada mengenal istilah surau atau sebutannya langgar. Kalau di Amuntai itu ada juga yang menyebutnya balai. Dan juga untuk pendidikan Islam itu juga di rumah-rumah. Yang lebih utama biasanya itu adalah pengajaran baca tulis Al-Quran. Itu yang mula-mula. Dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Mulai dari alif sampai ya. Huruf-huruf hijaiyah itu. Yang dikenal pula kemudian dengan alif-alifan. Pada zaman dahulu, ada beberapa cara di dalam islamisasi melalui pendidikan. Yakni melalui kontak person tadi, kemudian juga melalui pengajian. Yakni mengaji Al-Quran yang diajarkan oleh para ulama dan juga pengajian hadis. Maka terbentuklah khalaqah-khalaqah dan pesantren-pesantren. Di sini sudah terjadi perubahan masyarakat yang tadinya tidak mengenal istilahnya itu kebersihan, maka sudah mulai mandi. Jadi kalau dalam hukum Islam itu segala sesuatunya berkaitan dengan mandi atau wudu. Jadi kebersihan itu di dalam Islam sangat dipentingkan, dan itulah juga salah satunya mengapa dalam Islam itu kita penting sekali memelihara sungai. Dan di Banjarmasin ini kita harus betul-betul sebetulnya menjadikan sungai itu sebagai sumber kehidupan kita dan juga sebagai tempat untuk kebersihan badan dan kesucian kita dalam kerangka untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Banjarmasin ini mengenal khalaqah dan pesantren. Sebagaimana kita jelaskan pada beberapa minggu yang lalu, ada yang namanya khalaqah dan pesantren Datu Kandang Haji di Balangan. Kemudian ada pesantren Banu Halat oleh Syekh Saifullah di Banu Halat Rantau, Tapin. Dan juga pengajian atau khalaqah Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam pagar dengan sistem pengajian sorogan. Seiring dengan itu para ulama juga menyebarkan Islam dengan pendidikan melalui tasawuf dan tarekat, di antaranya dengan suluk. Jadi suluk itu adalah satu cara di mana orang mengamalkan zikir atau salawat atau asmaul husna dengan ditentukan waktunya, ditentukan jumlah bacaannya, kemudian pelaksanaannya disesuaikan dengan waktunya. Ada yang sesuai dengan waktu sholat, sesudah sholat atau sebelum sholat wajib. Ada yang kemudian justru khalwat. Nah, dalam khalwat itu nanti kita akan mendalami bagaimana khalwatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Madinah. Itu dalam konteks bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari perspektif sosial, ekonomi, politik, budaya akan kita jelaskan. Karena beliau sebagai tokoh yang paling penting kita bahas untuk kawasan Kalimantan pada umumnya.
Kemudian orang Banjar di dalam menuntut atau mencari ilmu. Ini beberapa teman saya di IAIN Antasari itu ingin memperdalam bagaimana orang Banjar itu mencari ilmu. Saya melihat beberapa peringkat. Orang Banjar itu ketujuh pada zaman dahulu mungkin sampai wah ini mencari ilmu taguh, ilmu kebal. Asal jangan taguh di kiau aja. Kemudian ilmu gancang, ilmu kuat, ilmu tahan pukul, ilmu tahan timpas, ilmu berhilang. Maka orang Banjar itu dalam menuntutnya itu tentu berguru. Setelah berguru, sifatnya itu ada yang kemudian batapak, ujar orang Banjar balampah. Mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari. Makanya di Banjar itu ada yang kisahnya bahari itu gagal balampah. Limbahnya keluar bertaring jadi buta jadi raksasa. Itu terkenal cerita itu. Para pendengar sekalian, kemudian orang Banjar itu katujuh jua bauntalan itu bahari. Tahu pang ini. Ulun kadap meneliti ini. Ada kawan ulun khusus meneliti berbagai macam untalan. Tadi untalan tago, untalan gancang. Kemudian juga berbagai macam mantra atau mamang. Jadi orang Banjar itu mulai zaman bahari sampai wah ini di kawasan-kawasan tertentu itu memang senang menuntut ilmu. Apalagi mantra atau mamang gesan merayu bebinian. Katujuh banar itu bubuhan ng anum-anum nih. Mantranya macam-macam aja itu. Nah, tapi biasanya kalau mantra Banjar itu pasti ujungnya berkat la ilaha illallahu Muhammadar Rasulullah. Itu biasanya. Dan dimulai dengan kalimat bismillah. Jadi orang Banjar itu dalam berguru itu biasanya mengangkat kuitan atau mengangkat dangsanak. Apakah ilmu yang dituntutnya? Termasuk ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Biasanya mereka itu nang dibawa itu lakatan, minimal selitar lakatannya. Kemudian gula habang, gula merah itu setangkup atau sebiji ujar orang Banjar. Habis itu nyiur sebiji. Lalu dibawa ke wadah perguruan. Nah, ini ulun mengangkat pian sebagai abah. Dan ulun mengangkat ikam sebagai dangsanak misalnya. Setelah berikrar itulah baru kemudian ilmu itu dilimpahkan. Itu diantaranya. Orang Banjar juga mengenal sistem pendidikan dan ini dalam konteks masyarakat Islam itu. Orang Banjar itu di dalam mengaji tauhid dan tasawuf itu biasanya senang dengan istilah surung kupak. Berdebat sampai puas. Jadi misalnya ada seorang yang merasa sudah baisi, sudah 2 talu biji, bahkan 2-30 biji ini hatam kitab. Mendatangi guru yang di sana aja harap benar, hebat betul. Lalu kemudian datang dengan mendebat. Misalnya, guru, ulun hendak bertakun lon pian nah. Menurut pian, hujan itu rahmatkah kadakah? Ini basurah nih bagi macam surung kupak nih. Macam-macam ayat keluar. Jadi si guru dengan ilmunya akan menjelaskan. Apabila nang besurung kupak ini, nang menyurung ini puas, biasanya mengangkat dangsanak atau mengangkat kuitan. Nah, itu cara orang Banjar tuh. Jadi wajar kalau misalnya ada nang paragah jadi guru nih, didatangi orang ke rumah lalu orang menyurung. Itu harus siap sudah. Hadis dan Qur'annya, kitab mengitabnya. Kemudian yang berikutnya basurah. Ini asalnya bagus saja. Yakni berdebat dengan memakai ayat. Cuma kadang-kadang basurah ini kada babuku berwas. Justru pada akhirnya nang hendak kepahumaan kada jadi kepahumaan. Mulai baisukan nih basurah tentang takdir aja nih. Basurah tentang takdir. Mulai baisukan sampai tengah hari kada sampai lagi kepahumaan.
berdebat saja. Nah itu besurah ngarannya wah ini nih. Di warung-warung kadang-kadang jadi kopi kada kekopian, teh kada ketehan gitu. Dengan demikian bahwa sebetulnya itu di antara cara-cara orang Banjar menuntut ilmu. Tetapi pada dasarnya bagi orang Banjar semua hal itu telah menghantarkan kemajuan masyarakat Banjar melalui pendidikan yang digerakkan oleh para alim ulama. Jadi saya mencatat itu hampir setiap daerah di kabupaten, khususnya Kalimantan Selatan, itu pasti memiliki ulama terkenal. Mulai Banjarmasin itu sampai ke Tabalong. Dan sekarang ini setiap wilayah di kabupaten itu memiliki pesantren-pesantren yang luar biasa banyak muridnya. Begitu juga dengan madrasah-madrasahnya. Banyak sekali jumlah madrasah yang ada di Kalimantan Selatan. Itu menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan ataupun kawasan Banjarmasin dalam konteks historis, bahwa pendidikan umum dengan pendidikan Islam itu terjadi balance, terjadi keseimbangan. Kalau di Martapura itu, ketika pagi-pagi mereka menuntut ilmu di sekolah dasar, maka sorenya mereka sekolah madrasah. Kalau tidak bisa sekolah madrasah, maka malam harinya banyak guru-guru agama di rumah-rumah, di masjid, di langgar itu membuka pengajian-pengajian sesuai dengan kitab yang kita inginkan. Apakah kitab fikih, kitab tasawuf, dan seterusnya. Dengan hal ini maka sangat jelas bahwa melalui pendidikan, saluran islamisasi di Banjarmasin sejak abad ke-15 sampai abad ke-19 telah memajukan, telah mencerahkan masyarakat Dayak yang tadinya juga belum Islam, belum terpelajar, kemudian menjadi Islam, kemudian menjadi Dayak Islam, kemudian mengalami percampuran dengan Jawa, dengan Melayu, dengan Bugis, dengan Bukit dan seterusnya, maka kemudian menjadi Banjar, maka Islam kemudian menjadi ciri khas. Dan dalam konteks inilah kita harus memahami bahwa terjadi kemajuan pesat di kalangan masyarakat Banjarmasin pada abad-abad ke-18, 19, dan 20. Perlu kita pahami, apakah betul masyarakat Nusantara itu bodoh? Apakah masyarakat juga Banjar itu bodoh? Sebagaimana yang disebutkan oleh Belanda. Sebetulnya orang Banjar, orang Jawa dan seterusnya justru telah memiliki para alim ulama dengan tingkat pendidikan agama yang sangat tinggi. Karena pada waktu itu dunia Islam telah masyhur menguasai kawasan dunia. Tetapi kemudian Belanda lah yang menyatakan bangsa kita ini bangsa kuli, bangsa bodoh. Karena apa? Mereka datang dengan membawa huruf Latin. Di Banjar ini, sampai sekarang ini masih banyak orang Banjar yang tidak bisa membaca huruf Latin. Mereka bisanya membaca huruf Arab Melayu. Itu tidak bodoh sebetulnya. Jadi kalau di zaman Belanda menyatakan Irlander, ini adalah kelas anjing. Jadi kita itu di zaman Belanda itu dianggap sebagai kelas anjing. Karena kita dianggap bangsa kuli, bangsa bodoh. Karena mereka sebetulnya tidak mengerti dan tidak tahu. Dan mereka lah yang menyebabkan semua itu. Padahal bangsa kita itu luar biasa kemajuan dan tingkat peradabannya. Sudah saya nyatakan bahwa di abad ke-15, 16, 17, apalagi 18, dunia Islam itu telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan konteks zamannya. Dunia Islam telah merajai kalangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif dunia internasional. Di dunia barat pada waktu itu orang tidak mengerti apa-apa. Bahkan ketika Islam berjaya
itu salah seorang kaisar di negeri Eropa itu hanya bisa mengeja namanya saja. Karena itu di Banjar itu masyarakat kita sebetulnya sebelum dijajah itu pintar-pintar sudah. Karena mereka sudah belajar dari kitab dan belajar dari para alim ulama. Nah karena itu kita harus pahami. Pendidikan kita di Kalimantan Selatan ini pada umumnya ketika mereka memahami tentang tulisan Arab, bisa membaca Quran, bisa memahami hadis, belajar kepada ulama, ijazahnya itu pun dengan lisan, ikam aku ijazahina, ujar guru. Sudah lulus itu berbeda dengan pendidikan umum, harus dengan tanda tangan dan seterusnya. Itu yang harus dipahami dalam konteks pendidikan di Banjarmasin pada umumnya, yakni Kalimantan Selatan pada khususnya. Kita masuk pada kesenian. Saluran Islam melalui kesenian. Menurut Poncaraningrat di dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi, kesenian adalah segala hasrat ekspresi manusia akan keindahan. Apa saja, apakah itu seni teater, seni tetabuhan, seni carita, seni syair. Itu apabila dirangkai dengan indah itu disebut seni. Dalam Islam, kesenian ataupun kebudayaan itu asal jangan melanggar akidah Islam. Itu saja yang paling penting. Di dalam sejarahnya, Kesultanan Banjarmasin yakni Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 sampai 1570 Masehi telah meminta para bangsawan Banjar mempelajari tembang Jawa. Jadi pada waktu itu Sultan Rahmatullah pada pertengahan abad ke-16 itu sudah meminta bangsawan Banjar mempelajari tembang Jawa. Mulai dari Dendang Gulo. Dandang Gulo, Pak. Dandang Gulo. Oke, Dandang Gulo. Nah, ini Pak Iswan ini ahlinya ini. Dandang itu dalam bahasa Jawa kuali dari tanah itu. Nah, itu dandang namanya. Kemudian Sinom dan Kinanti. Wah, itu rame itu sebetulnya. Nah, jadi macam-macam juga. Nah, itu dipelajari oleh para bangsawan di Istana Banjar. Dan itu mereka kadang-kadang melakukan itu. Yang kedua, di Istana Banjar itu juga mengenal seni syair Melayu. Jadi seni syair Melayu yang seperti kita lantunkan ini sebetulnya pada zaman dahulu adalah seni dalam istana. Seni dalam Istana Banjar. Kemudian dikembangkan oleh para ulama dalam rangka dakwah. Makanya di dalam seni syair Melayu itu banyak macam langgamnya. Ada langgam hulu sungai. Ada lagu dundang. Ada lagu hujan panas. Ada tingkalung sangkut. Nah tadi sudah mendengar kayak apa lagu tingkalung sangkut. Ada namanya lagu Batang Banyu. Nah, kemudian gantung bajut. Ada musafir madam. Ada angin pun kamarian dan seterusnya. Jadi kalau badundang itu orang Banjar itu ada nyanyian dundangnya. Kemudian badundam, yakni bernyanyi dengan dundam, sarbang basar. Kemudian Ba'ayun Mulut, Abdul Muluk dan Memanda dengan ladon. Jadi ladon itu artinya sebelum turun. Jadi Memanda ini atau Abdul Muluk ini baharatan ngaran dan baharatan nyanyi. Di Banjar itu tahun 60. Ada ngarannya itu pemandaan nang bangaran Basirun. Jadi Basirun ini waktu hendak turun itu bernyanyi nang ini luar biasa bagusnya merdunya. Sampai menurut kisah itu lampukin mati. Lampu aja mati. Sekalinya angin terlalu daras sekalinya. Nang kedua pemandaan zaman bahari itu bahara tengaran. Ngaran tuh kadang-kadang panjang.
Tapi ada juga nang gugup waktu asik hendak bermanda itu. Jadi waktu hendak mengenalkan ngaran di atas panggung nih, gugupnya luar biasa. Kada ingat lagi lo ngaran hendak disambat. Lalu maiti ya lampu strongking. Di situ ada tulisannya Petromak. Perkenalkan, nama saya bernama Petromak. Ya. Terpaksa Petromak ngaran. Itu kisah Pak Iswana itu. Kita orang memanda tuh keringat. Kemudian Madihin. Nah ini biasa malam Rabu di sini Madihin. Jadi Madihin ini macam-macam juga iramanya, termasuk Sifatul Gulam. Kemudian Ma'ayun Anak dan nyanyian dundang. Jadi orang Bahari ini mungkin hampir 2-3 generasi. Bahasa air ini pun Pak Iswane sebetulnya hampir hilang di Banjar ini. Kayak itu juga Kuitan itu kadang-kadang mendundang akan anaknya lagi. Wah ini betul. Wah ini jarang. Jadi orang Bahari itulah menanamkan ajaran Islam itu dengan lagu dundang itu. Sambil diayun, Pak. Sambil diayun. Dundang-dundang, anakku dundang. Dundang dia kan dalam ayunan, mata nangkalat bawa bapa jam, guringlah guring anakku intan. Macam itu kira-kira tuh lagunya Bahari. Kemudian Pak ya, pesan moralnya ada. Pesan moral ada. Kemudian Balamut. Nah, Balamut ini biasanya malam Minggu. Malam Minggu Balamut ini. Lamut itu dari kata la mautun. Bahasa Arab. Artinya tokoh paman Lamut ini tidak pernah mati. Nah, itu. Jadi pada zaman dahulu Lamut itu salah satu bagian daripada syiar Islam. Misalnya, akasan mandi batim pungas, batim pungas wan banyudo, lamut batim pungas juawan banyu suci banyudo, mambaso muha, lamut mambaso muha, lamut jua tarus membasuh semua awak nang tujuh. Kasan mandi membasuh tangan sampai tuntung menghadap kita kiblatnya Tuhan. Nah itu Pak ini Pak Gusti yang biasa Pak Gusti Hanafiah dan Jahar. Ya. Jamhar. Itu yang biasa itu melakukan lamut. Kayaknya tinggal 2 orang itu aja Pak dikasih. Nah itu. Jadi tergantung bagaimana tokoh cerita, tapi biasanya paman Lamut ini pasti orang dari alam atas. Sebetulnya limbahnya membuka dirinya, ternyata orang ini kelompoknya dewa-dewa istilahnya, orang kayangan. Nah itu kehebatan Lamut tuh di situ. Paman Lamut tuh biar kayak apa aja, kada pernah mati itu. Kemudian seni syair. Nah. Zaman Bahari di Banjar itu ada beberapa pengarang syair. Misalnya syair mayat. Ini dikarang Haji Pangeran Musa. Kemudian syair Tajul Muluk. Itu oleh Haji Gusti Ali. Dan seni syair Melayu Banjar itu juga pernah dikarang oleh syair Haji Umi. Nah, ini di Barabai Kendangan. Yakni syair ringgit. Dan kemudian syairnya Nyai Air Mas, yakni syair Roko Ambre. Jadi pada zaman dahulu setelah saya selusuri itu banyak itu di Barabai, di Kandangan itu yang bersyair itu justru perempuan, ibu-ibu. Makanya kalau di RRI itu dahulu Ibu Saniah yang bersyair. Karena memang perempuan. Nah kemudian juga
Islam telah mengganti seni ukir, seni lukis dan seni pahat yang tadinya ada gambar kalamakara, patung-patung dari manusia, gambaran manusia dan binatang, menjadi ukiran tumbuhan dan kaligrafi. Nah, contohnya kain sasirangan. Sasirangan itu telah Islami itu. Oh, gitu. Telah Islami disesuaikan. Kain langgudi mungkin dulunya namanya. Kain langgudi. Langgudi, sasirangan. Sasirangan. Itu ada ukiran pucuk rabung, kangkung keumbakan, awan dan seterusnya. Kemudian juga ada tari japin dengan lagunya, biasanya syair tari japin dengan lagu zapin dengan lagunya. Pasti dengan syair juga. Biasanya misalnya begini. Dengan bismillah kata bamula, salawat salam pada Nabi junjungan. Nah, saya kurang lihai menyanyikan. Ini antara japin dengan panting, Pak. Mungkin iya, betul. Tidak jauh beda. Tidak jauh. Iya. Ya. Karena itu Banjar itu, orang Banjar tidak lepas dari bismillah. Ya. Pasti itu. Dan kemudian wayang. Nah, wayang ini kesenian tinggi. Penuh dengan ajaran filsafat. Nah, wayang Banjar ini sumbernya dari Demak. Karena itu di dalam wayang Banjar pun penuh dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran ketuhanan yang tinggi. Dan sama kadang-kadang menggunakan pakem tentang jimat 2 kalimat syahadat. Atau kalau di Jawa itu ada baju baraja jamus. Jamus 2 kalimat syahadat. Di sini istilahnya baju barajah 2 kalimat syahadat. Kemudian juga ada hadrah. Nah, dalam hadrah itu ada syair maulud dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan sebetulnya mengapa Islam itu diterima, karena masuk di dalam saluran kesenian dan kemudian menjadi kesenian Banjar. Sampai hari ini di antara kesenian itu tetap dipakai. Kita melihat misalnya seni teater itu Bamanda, tetap kita lihat. Kemudian tentu ada pula yang macam-macam kesenian. Saya melihatnya dari aspek atau dalam perspektif, dalam konteks Islamisasi saja. Ya, itu. Demikian kira-kira Pak Iswan. Terima kasih untuk Pak Yus, pemaparannya cukup luas dan bisa dimengerti oleh yang hadir di sini, termasuk ini para mahasiswa, Pak Yus. Iya, betul. Betul sekali. Sekalianlah kita menyampaikan materi. Iya, betul. Iya. Dan untuk pendengar yang ada di rumah dan sana kita, mudah-mudahan juga sudah memahami ini adalah episode yang sudah beberapa kali disampaikan, karena pekan depan kita sudah berubah atau beralih ke Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Iya, betul. Jadi saya lagi ulun ucapkan terima kasih. Sama-sama. Waktunya sudah habis ini, bahkan ada diskon 5 menit. Iya, alhamdulillah. Karena kalau nggak gini nggak tuntas, Pak Yus. Iya, betul. Karena ini kita tuntaskan dulu, jadi pekan depan kita sudah beralih ke Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Mudah-mudahan dan sana kita yang ada di luar sana, yang ada di Pleari, di Mandi Angin, Banjar Baru, Martapura, dan seluruh Kalimantan yang mendengarkan, ternyata bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari acara Besair Melayu Banjar melalui program 4 daerah di Banjarmasin. Karena disinilah tempatnya saluran pendidikan dan budaya. Iya, betul. Makanya saya ingin pendidikan tadi. Betul sekali. Ini tadi yang terakhir ya. Seni pendidikan, Oh, seni dan pendidikan, Nah, itu adalah yang terakhir. Baik, Pak Yus, sekali lagi ulun ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kita seberataan, tuntaslah sudah acara Besair Melayu Banjar pada malam ini. Dan jangan lupa bahwa untuk Rabu malam Kamis yang akan datang, kita akan membahas tentang datuk kita ya, Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari, masih bersama Bapak Yusliani Nur dan kawan-kawan. Ini mahasiswanya beliau juga datang cukup banyak, dihitung-hitung mungkin tidak kurang dari 30 orang yang hadir pada malam ini. Baik, ulun sebagai penyaji acara menemani Pak Yusliani Nur, ya pengatur suara dan lain sebagainya di sini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sanak perempat seberataan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.